1A11977 kelas R02. Topik pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam. Di era keemasan Islam, para cendekiawan Muslim telah mengelompokkan ilmu-ilmu yang bersifat teknologis, yaitu ilmu jenis-jenis bangunan, ilmu optik, ilmu pembakaran cermin, ilmu tentang pusat gravitasi, ilmu pengukuran dan pemetaan, ilmu tentang sungai dan kanal, ilmu jembatan, ilmu tentang mesin kerek dan mesin militer, serta ilmu pencarian sumber air tersembunyi. Para penguasa dan masyarakat di zaman kekhalifahan Islam menempatkan para rekayasawan atau engineer ini dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Para rekayasawan Muslim telah berhasil membangun sederet karya besar pada bidang teknik sipil berupa bangunan, jembatan, penerangan jalan umum, irigasi, hingga gedung pencakar langit seperti Burj Khalifa. Dan sejarah membuktikan di era keemasannya, peradaban Islam telah mampu membangun bendungan jembatan. Bendungan jembatan itu digunakan untuk menggerakkan roda air yang bekerja dengan mekanisme peningkatan air. Bendungan jembatan pertama dibangun di Dezful, Iran. Bendungan jembatan itu mampu menggelontarkan 50 kubik air untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Muslim di kota itu. Setelah muncul di Dezful, Iran, bendungan jembatan juga muncul di kota-kota lainnya di dunia Islam, sehingga masyarakat Muslim pada masa itu tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu, di era kekhalifahan, para insinyur Muslim juga sudah mampu membangun bendungan pengatur air, diversion dam. Bendungan ini juga digunakan untuk mengatur atau mengalihkan arus air. Bendungan pengatur air itu pertama kali dibangun insinyur Muslim di Sungai Uzaim yang terletak di Jabal Hamrin, Irak. Setelah itu, bendungan semacam itu pun banyak dibangun di kota-kota dan negeri lainnya di dunia Islam. Pencapaian lainnya yang berhasil dicapai insinyur Islam dalam bidang teknik sipil adalah pembangunan penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum pertama kali dibangun oleh kekhalifahan Islam, khususnya di Cordoba. Pada masa kejayaannya, pada malam hari jalan-jalan yang mulus di kota peradaban Muslim yang berada di benua Eropa itu bertaburkan cahaya. Selain dikenal bertaburkan cahaya di waktu malam, kota-kota peradaban Islam pun dikenal sangat bersih. Tentunya pada masa itu, para insinyur Muslim sudah mampu menciptakan secara sarana pengumpulan sampah berupa kontainer, sesuatu yang belum pernah ada dalam peradaban Muslim Islam sebelumnya. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam terhadap teknologi? Peradaban Islam sangatlah berbeda dengan Yunani, Romawi, ataupun Bizantium dalam memandang teknologinya. Para cendekiawan Muslim di era kekhalifahan menganggap teknologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sah. Fakta itu terungkap berdasarkan pengamatan para sejarawan sains barat di era modern terhadap sejarah sains di abad pertengahan. Demikian pula ajaran Islam. Ia tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus dan analisa-analisa yang teliti dan serta objektif. Dalam pandangan Islam, menurut hukum asalnya, segala sesuatu itu adalah mubah, termasuk segala apa yang disajikan oleh berbagai peradaban, baik yang lama ataupun yang baru. Semua itu sebagaimana diajarkan oleh Islam, tidak ada hukumnya haram kecuali jika terdapat nas atau dalil yang tegas dan pastinya mengharamkannya. Dalam Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya dahulu, para khalifah mendorong kaum muslim untuk menciptakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan SDA atau sumber daya alam yang ada. Seperti kita ketahui, para ilmuwan Islam seperti Al-Khawarizmi,
ahli matematika, ilmu Firnas, konseptor pesawat terbang, Jabir bin Hayyan, bapak kimia, dan yang lainnya. Mereka semua mengerahkan segenap upaya dan berkarya untuk umat. Sains dan teknologi merupakan madaniyah am, yaitu benda-benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan hadiah. Sebagaimana Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam menyebutkan bahwa sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang terjadi atau yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi industri tergolong madaniyah yang bersifat umum milik seluruh umat manusia. Madaniyah itu sendiri merupakan suatu bentuk-bentuk fisik berupa benda-benda yang terindra dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam hukumnya boleh atau mubah. Tetapi ingat bahwasanya ada juga madaniyah yang bersifat khas seperti patung, salib, bintang David, dan lain-lainnya itu merupakan karya atau hasil dari hadlaroh selain Islam. Maka menggunakannya adalah suatu kemaksiatan dan hukumnya haram dalam Islam. Penggunaan teknologi ini memicu timbulnya peradaban modern bagi manusia. Peradaban modern adalah hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang gemilang yang telah dicapai oleh manusia setelah diadakan penelitian yang tekun dan eksperimen yang mahal yang telah dilakukan selama berabad-abad. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat inilah yang telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, alat-alat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, kaum muda, ataupun anak-anak. Namun, tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru di atas pundak manusialah terletak semua tanggung jawab itu. Sebab adanya berbagai media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini dapat berbuat apa saja. Kiranya faktor manusialah yang menentukan operasionalnya. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakannya dengan baik dan tepat. Tetapi dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka manakala manusia menggunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi dalam Islam merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang melalui teknologi yang membuat kehidupan manusia semakin menjadi mudah. Dengan akal dan pikiran yang telah Allah berikan kepada kita semua, manusia dituntut untuk mengembangkannya, yaitu dengan cara mencari ilmu pengetahuan dan membuat suatu teknologi. Di samping itu, tanpa adanya sains dan teknologi, maka tidak mungkin juga peradaban manusia seperti saat ini ada. Sains dan teknologi dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, namun hukumnya dapat berubah menjadi haram apabila hasil atau karya teknologi itu dapat mendatangkan syirik dan iri, seperti patung, salib, bintang David, dan lukisan manusia. Topik kedua yang akan saya bahas adalah mengenai konsep akhlak dan adab terhadap peradaban manusia. Adab adalah kata asal dari peradaban, yang artinya adalah akhlak, kesopanan moral, dan keharusan budi luhur. Manusia beradab yaitu manusia yang memiliki akhlak yang mulia, yang berbudi pekerti luhur, memiliki moral yang tinggi, dan kebalikannya adalah manusia yang biadab, manusia yang tidak bermoral, kejam, keji, berperilaku kasar, dan tidak berbudi pekerti, jahat. Itulah artinya dari manusia biadab. Beradab adalah konsep-konsep atau norma-norma tertentu berupa perilaku yang wajar diterima oleh masyarakat luas yang dibutuhkan tata kehidupan yang aman dan damai.
Lalu apa pengertian akhlak? Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari khuluqun, yang menurut tata bahasa dan logat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dengan sang penciptanya atau dengan sesama umat manusia yang lainnya. Akhlak tujuannya harus dituju oleh umat manusia dan perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Lalu, apa hubungan akhlak dan adab terhadap peradaban manusia? Peradaban adalah bagian-bagian kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian. Dengan demikian, peradaban adalah tahapan tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kebudayaan tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Masyarakat tersebut dapat dikatakan telah mengalami proses peradaban, perubahan sosial yang berarti, sehingga taraf kehidupannya makin kompleks. Menurut Ibnu Khaldun, melihat peradaban sebagai organisasi sosial manusia, kelanjutan dari proses tamadun atau semacam urbanisasi lewat asobiyah atau group feeling merupakan keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakannya dari yang lainnya, tetapi tidak menelitik dengan sendirinya. Pendekatan terhadap peradaban bisa dilakukan dengan menggunakan generalisasi sosial, kebudayaan, cara berkehidupan yang sudah maju, termasuk sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemerintahannya. Ataupun rendahnya peradaban suatu bangsa tergantung oleh 3 faktor utama, yaitu ilmu pengetahuan, tingkat pendidikan, serta kemajuan teknologi. Ilmu pengetahuan, tentunya bangsa yang beradab adalah bangsa yang telah mencapai tingkat kebudayaan tertentu. Jika masyarakatnya memiliki ilmu pengetahuan, tentunya masyarakat itu pintar dan kreatif, dapat menciptakan teknologi yang mutakhir. Tingkat pendidikan. Suatu bangsa yang masyarakatnya mendapatkan pendidikan yang tinggi dimungkinkan akan mempunyai peradaban yang tinggi, karena sumber daya alam yang berkualitas akan membantu membangun bangsa yang berkualitas pula. Kualitas seseorang bisa dilihat dari tingkat pendidikannya, namun tetap harus diimbangi oleh isi spiritual dalam diri mereka. Kemajuan teknologi suatu bangsa bisa dilihat dari infrastruktur bangunannya, sarana yang dibuat, serta lembaga yang dibentuk. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi bisa memperlihatkan kemajuan teknologi suatu bangsa. Bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, sarana yang dibuat seperti jalan-jalan raya, landasan terbang, bandar udara, pelabuhan, alat transportasi, serta sarana kesehatan seperti rumah sakit, bangunan atau gedung sekolah, dan lain-lain. Untuk itu, maka diperlukanlah suatu pendidikan akhlak demi menciptakan peradaban yang baik. Pendidikan akhlak merupakan upaya ke arah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan lahirnya perbuatan-perbuatan yang bernilai baik dari seseorang. Dalam pendidikan akhlak ini, kriteria benar dan salah untuk menilai perbuatan yang muncul merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi ajaran Islam. Dengan demikian, dapatlah ditarik pemahaman bahwa pendidikan akhlak bisa dikatakan sebagai pendidikan moral dan diskursus pendidikan Islam. Tujuan puncak pendidikan akhlak adalah terbentuknya karakter positif dalam perilaku anak didik. Karakter positif ini tiada lain adalah penjelmaan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Dalam Islam tidak ada disiplin ilmu yang terpisahkan dari etika-etika Islam, dan pentingnya komposisi atau perbandingan antara akal dan wahyu dalam menentukan nilai-nilai moral terbuka untuk diperdebatkan.
Bagi kebanyakan Muslim, segala hal yang dianggap halal dan haram dalam Islam dipahami sebagai keputusan Allah tentang benar dan baik. Dalam Islam terdapat 3 nilai utama, yaitu akhlak, adab, serta keteladanan. Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syariah dan ajaran Islam secara umum. Sedangkan adab merujuk kepada sikap yang dihubungkan dengan tingkah laku yang baik. Terakhir, keteladanan merujuk kepada kualitas karakter yang ditampilkan oleh seorang muslim yang baik yang mengikuti keteladanan Nabi Muhammad. Ketiga nilai inilah yang sejatinya adalah pengejawantahan pilar-pilar pendidikan karakter dalam Islam. Sekelompok umat, bahkan negara, akan mengalami kehancuran oleh buruknya akhlak. Baik buruk suatu peradaban ditentukan oleh akhlak masyarakatnya. Semoga kelak pendidikan karakter yang jauh sudah dikenal dan digunakan dalam ajaran Islam menuntun dan mengubah pola pikir kita semua, bahwa akhlak menjadi garis atau garda terdepan untuk kemajuan suatu identitas kaum serta bangsa. Dari yang sudah dibahas tadi, dapat diketahui bahwa akhlak dan adab itu berbeda. Adab adalah pengetahuan yang dapat menjaga diri dari suatu sifat yang salah, sedangkan akhlak adalah kondisi jika seseorang yang dengan kondisi ini seseorang akan melakukan sesuatu secara refleks. Adab selalu tentang yang baik, tidak ada adab yang buruk. Sedangkan akhlak ada yang baik dan ada yang buruk. Adab berupa perilaku dan ucapan, sedangkan akhlak adalah tabiat manusia. Hubungan akhlak dan adab pada peradaban manusia. Baik buruknya suatu peradaban ditentukan oleh akhlak dan adab yang dimiliki oleh masyarakatnya. Sebuah negara akan mengalami kehancuran oleh buruknya akhlak masyarakatnya. Baiklah, sekian penjelasan saya dan saya mohon maaf jika ada kesalahan pada kata-kata dan terima kasih.